Antisipasi kepergian Aurelien Tchouaméni, Real Madrid incar gelandang muda Athletic Bilbao. Real Madrid dilaporkan tengah mengamati dengan serius gelandang muda berbakat dari Athletic Bilbao, Mikel Jaureguizar. Klub raksasa ibu kota Spanyol ini mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas 2025. Mikel Jaureguizar, yang merupakan produk dari Akademi Athletic Bilbao, mulai menunjukkan sinar potensinya di level tim utama sejak musim lalu. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di berbagai kompetisi, termasuk 7 laga di La Liga Spanyol. Pada musim ini, pemain asal Bask ini semakin menjadi andalan timnya, dengan total 22 penampilan, 1 gol, dan 1 assist. Konsistensi performanya berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Menurut laporan dari Vichajes, Real Madrid sudah lama mengamati perkembangan Jaureguizar. Bahkan, beberapa pertemuan telah dilakukan untuk mendiskusikan kemungkinan membawa gelandang muda ini ke Santiago Bernabeu. Transfer Januari pertama Manchester United disetujui, itu bakal senangkan Ruben Amorim. Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Real Betis untuk meminjam Antony, winger yang mengalami kesulitan memenuhi harapan di Old Trafford. Berita terbaru mengindikasikan bahwa langkah ini akan menjadi langkah awal bagi Manchester United dalam jendela transfer Januari mendatang. Antony, yang dibeli dengan harga selangit mencapai 1,6 triliun rupiah, telah menjadi sorotan karena penampilannya yang dianggap kurang memuaskan sejak kedatangannya di bawah manajer sebelumnya, Erik ten Hag. Kondisi ini semakin memanas setelah Ruben Amorim diangkat sebagai pelatih baru United. Amorim, yang lebih mengandalkan formasi 3-4-2-1 dengan 2 pemain nomor 10, tampaknya tidak memberikan kesempatan bagi Antony untuk bermain di posisi sayap kanan yang menjadi favoritnya. Dalam beberapa laga terakhir, Antony sering ditarik keluar oleh Amorim, yang tampaknya tidak terkesan dengan performanya. Kesalahan fatal yang dilakukannya dalam kemenangan 3-1 melawan Southampton pekan lalu semakin memperburuk posisinya di dalam tim. Bek Barcelona siap pindah ke klub rival La Liga karena jarang tampil, tapi dicegah Hansi Flick. Bek Barcelona, Eric Garcia, dilaporkan bersedia untuk bergabung dengan klub rival La Liga, Girona, saat jendela transfer Januari mendekat. Dengan kurang dari 2 minggu sebelum penutupan jendela transfer musim dingin, Barcelona mungkin akan melakukan beberapa langkah strategis. Blaugrana tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United dengan status pinjaman. Namun, untuk mewujudkan kedatangan Rashford, mereka perlu mengosongkan slot dalam skuad dengan melepaskan 1 atau 2 pemain. Menurut kabar yang beredar, Garcia terbuka untuk kembali ke Girona, di mana ia menunjukkan performa yang mengesankan selama masa peminjamannya musim lalu. Mundo Deportivo melaporkan bahwa bek serba bisa berusia 24 tahun ini sedang mencari peluang untuk bermain secara reguler. Direktur Girona, Quique Charcel, mengonfirmasi minat klubnya untuk merekrut kembali Garcia. Dalam sebuah wawancara, Charcel menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mendatangkan Garcia, tetapi semua tergantung pada kesepakatan yang dapat dicapai dengan Barcelona. Real Madrid siapkan pengganti jika gagal dapatkan Alphonso Davies. Setelah berbulan-bulan membidik Alphonso Davies sebagai pemain bebas, Real Madrid menerima kabar mengecewakan semalam ketika terungkap bahwa sang pemain akan segera memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich. Pertemuan terakhir antara klub dan agennya menunjukkan kemajuan signifikan dalam negosiasi, dan kesepakatan diharapkan dapat terwujud dalam beberapa hari ke depan. Dengan banyaknya pilihan bek kiri berkualitas di pasar transfer, Real Madrid kini mulai mempertimbangkan untuk merekrut mantan bintang akademi, Miguel Gutierrez, jika laporan dari The Athletic dapat dipercaya. Tim putih ini memiliki klausul yang memungkinkan mereka untuk membawanya kembali dengan biaya hanya 8 juta euro, sebuah harga yang sangat terjangkau untuk pemain dengan kualitas sepertinya. Manajemen sangat menghargai kemampuannya untuk memberikan kontribusi penting baik dalam serangan maupun pertahanan, serta stabilitas yang ia tawarkan. David Alaba ingin perpanjang kontrak bersama Real Madrid. Bek Real Madrid, David Alaba, siap kembali ke lapangan setelah lebih dari setahun terpuruk akibat cedera ACL yang dideritanya. Kontrak Alaba dengan Los Blancos akan berakhir pada tahun 2026, yang berarti ia akan memasuki tahun terakhir perjanjiannya di musim panas mendatang. Menurut laporan dari The Athletic, bek tengah berusia 32 tahun ini berhasrat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub asal Spanyol tersebut, meskipun banyak tim dari Arab Saudi menunjukkan minat padanya. Alaba, yang sangat dihargai oleh staf pelatih Real Madrid, bertekad untuk meraih kesuksesan di Santiago Bernabeu.
Walaupun ada kekhawatiran mengenai performanya setelah lama absen, pihak klub tetap optimis dengan situasi ini. Selain itu, keberadaan David Alaba sebagai satu-satunya bek tengah kidal di skuad menambah nilai plus, ditambah dengan pengalaman dan jiwa kepemimpinan yang dimilikinya. Rodrigo Goes jadi salah satu incaran Al Hilal. Tidak lagi menjadi rahasia bahwa klub-klub dari Arab Saudi tengah membidik sejumlah bintang Real Madrid, dengan Vinicius Junior sebagai nama yang paling mencolok dalam daftar target mereka. Salah satu yang juga menarik perhatian adalah Rodrigo Goes. Menurut jurnalis Rudy Galetti, Al Hilal kini menyoroti Rodrigo Goes sebagai pilihan potensial untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Neymar di akhir musim. Kontrak pemain bintang Brasil itu akan berakhir musim panas ini, dan tampaknya ia tidak akan melanjutkan karirnya di klub Arab Saudi tersebut. Oleh karena itu, Al Hilal sedang merancang strategi dan mencari kandidat yang tepat untuk menggantikan mantan penyerang Barcelona dan PSG itu. Rodrigo, yang berasal dari Brasil, hanya menjadi starter dalam 12 pertandingan La Liga dan 2 pertandingan Liga Champions UEFA, seringkali dianggap sebagai kambing hitam ketika manajer Carlo Ancelotti memilih formasi dengan 2 penyerang dan 4 gelandang. Hal ini memunculkan desas-desus tentang frustrasi dan ketidakpuasan, sementara beberapa klub mulai mengawasi situasi sang penyerang. Pedri bicara peluang Barcelona juara di La Liga. Barcelona kini berada dalam pertempuran sengit untuk meraih gelar La Liga di musim ini. Gelandang muda, Pedri, menegaskan bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk merebut trofi tersebut. Namun, langkah La Blaugrana di awal tahun 2025 terhambat oleh rival lama mereka, Getafe, yang berhasil menahan imbang dengan skor 1-1 di Madrid. Hasil imbang keempat berturut-turut di Estadio Coliseum ini menyoroti tantangan yang dihadapi Barcelona dalam usaha mereka untuk mengalahkan tim tuan rumah yang tangguh. Kami mungkin perlu tampil sempurna dan meraih kemenangan di semua pertandingan yang tersisa agar bisa bangkit di La Liga, ujarnya setelah pertandingan berakhir. Selalu sulit menghadapi Getafe. Mereka bermain dengan pertahanan yang sangat solid. Itu memang rumit. Namun, kami seharusnya bisa menjaga keunggulan kami dengan lebih baik, tambahnya. Arsenal susun strategi untuk dapatkan Benjamin Sesko. Cedera parah yang dialami Gabriel Jesus saat Arsenal tumbang di Piala FA melawan Manchester United menjadi tamparan keras bagi tim asuhan Mikel Arteta. Jesus mengalami cedera pada ligamen anterior cruciate, ACL, dan diperkirakan akan absen hingga akhir musim. Kondisi ini membuat The Gunners hanya memiliki Kai Havertz sebagai satu-satunya pilihan penyerang tengah yang tersedia di skuad utama. Situasi ini mendorong Arteta untuk mencari tambahan kekuatan di lini serang selama bursa transfer Januari. Selain Benjamin Sesko, Arsenal juga dihubungkan dengan beberapa penyerang lainnya, termasuk Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Arteta dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk mendatangkan Gyökeres, namun Sesko kini menjadi salah satu target utama. Pemain asal Slovenia ini menunjukkan performa mengesankan bersama RB Leipzig musim ini, mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Di Bundesliga, Sesko telah mengoleksi 8 gol dalam 17 penampilan, termasuk 5 laga terakhir di mana ia selalu berhasil menjebol gawang lawan. Stephen El Shaarawy ungkap peran Ranieri bagi stabilitas di Roma. Stephen El Shaarawy mengungkapkan bahwa Claudio Ranieri telah berhasil menciptakan suasana stabil di dalam ruang ganti AS Roma. Dia juga bertekad untuk memperbaiki posisi tim di klasemen Serie A. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, pemain asal Italia yang memiliki darah Mesir ini berbicara tentang gol yang ia cetak ke gawang Genoa, serta memberikan pujian kepada pelatih Claudio Ranieri yang telah membawa ketenangan di dalam tim. Saya datang dengan semangat yang besar untuk membantu tim dan berusaha mengubah hasil. Segalanya berjalan dengan baik, kami tampil solid di babak kedua dan memberikan respons yang kuat, jadi kami sangat senang dengan hasil dan penampilan ini, ujar El Shaarawy. Situasi sudah membaik dan di bawah arahan Tuan Ranieri, kami telah menemukan kestabilan, tetapi Roma seharusnya tidak terjebak di posisi ke-10 dan kami bertekad untuk meraih posisi setinggi mungkin. Inter dilaporkan sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sadio Mane. Inter kabarnya tengah merancang tawaran untuk mendatangkan Sadio Mane dari Al Nassr. Pemain internasional Senegal ini bergabung dengan klub Saudi tersebut pada musim panas 2023 setelah hanya 1 musim bersama Bayern Munich. Menurut laporan dari Sport FR, Inter berambisi menjadikan Mane sebagai rekrutan besar untuk memperkuat lini serang mereka.
Ini merupakan perubahan arah yang signifikan dari fokus mereka pada pemain muda di beberapa bursa transfer sebelumnya. Al Nassr dilaporkan terbuka untuk menjual Mane jika tawaran yang masuk sesuai dengan ekspektasi mereka. Dengan jendela transfer Januari yang sedang berjalan, Inter berencana untuk segera mengambil langkah nyata. Namun, tantangan utama terletak pada besaran gaji yang akan diminta oleh sang pemain. Jika Mane bersedia untuk menurunkan permintaan gajinya, peluang untuk merealisasikan transfer ini bisa menjadi lebih besar. Manchester United harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh Brighton dengan skor 1-3 dalam pertarungan pekan ke-22 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Old Trafford pada malam Minggu, 19 Januari 2025. Brighton meraih kemenangan berkat 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, dan Jorginho Rutter. MU sempat memberikan harapan dengan menyamakan kedudukan melalui penalti yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Dengan hasil ini, MU kini terperosok ke posisi 13 di klasemen dengan 26 poin. Sementara itu, kemenangan ini membawa Brighton melesat ke peringkat 9 dengan 34 poin. Di lain pihak, raksasa La Liga, Real Madrid, tampil mengesankan dengan meraih kemenangan telak atas Las Palmas dalam laga pekan ke-20 Liga Spanyol 2024-2025 yang digelar di Santiago Bernabeu pada malam yang sama, 19 Januari 2025. Kylian Mbappe mencetak 2 gol, brace, ditambah dengan gol dari Brahim Diaz dan Rodrigo, sementara Fabio Silva mencetak gol hiburan bagi Las Palmas. Hasil ini mengangkat Madrid ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol, menggeser Barcelona dengan total 46 poin dari 20 pertandingan. Di sisi lain, Las Palmas tertahan di posisi 14 dengan 22 poin. Manchester City merayakan pesta gol di markas Ipswich Town dalam laga pekan ke-22 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Portman Road pada malam Minggu, 19 Januari 2025, waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Pep Guardiola benar-benar menguasai jalannya pertandingan ini. Sementara itu, Ipswich hanya mampu memberikan sedikit gangguan di awal-awal babak. Phil Foden, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Erling Haaland, dan James Maate menjadi pencetak gol bagi Man City, dengan Foden berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Dengan hasil ini, City kini mengumpulkan 38 poin dari 22 pertandingan dan menduduki posisi keempat di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Di sisi lain, Ipswich terjebak di peringkat 18 dengan total 16 poin. Sementara itu, Inter Milan berhasil menaklukkan Empoli dalam laga pekan ke-21 Serie A 2024-2025 yang digelar di Giuseppe Meazza pada dini hari Senin, 20 Januari 2025, waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung cukup membosankan, terutama di babak pertama, namun memasuki babak kedua, suasana mulai memanas. Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan Marcus Thuram mencetak gol untuk Inter, sedangkan Sebastiano Esposito menjadi pencetak gol tunggal bagi Empoli. Dengan hasil ini, Inter mengumpulkan 47 poin dari 20 laga dan tetap kokoh di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia 2024-2025, sementara Empoli berada di peringkat 14 dengan 20 poin.